dan badik arak sak berangkat haji ada sak lemak di minolik tempuh naran pak haji dia terima haji nano coba baik lamun boleh haji dia tempuh kena pak haji dia nak ngengat-ngengat itu napa ndik ama jaga niat napi jajua tegawe niki pertama perhatikan kita punya niat ndek lumban ngaji lagu niat made hak bedait kancono seberayem den kanggo no luruskan kembali niat kita. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli faqad qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa idh qala ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha 'azizun hakim wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba qila wa ma ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba kama qala alaihi wassalatu wassalam. Sarang-sarang pelunggu sedati yang hormati, muliakan, cintai, banggakan Daniel Mukarramun, Tuan Guru, para alim, para ulama, para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat, dani-dani para penggelingsir, tokoh perempuan. Singkatnya, hadirin hadirat jamaah pengajian rutin ulil albab. Ya, ulil albab namanya ya. Kalau yang di itu juga ulil albab ya. Yang di bukan apa namanya di Gonjak, di Gonjak, iya. Ya ulil albab juga di masjid di kita. Singkatnya hadirin hadirat yang insyaallah sama-sama kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mara sekati pembawas Al-Ustaz Fajri mulia keadaan manusia hujan jadi alasan dek ngaji panas ya alasan mula ya apa itu lagu tetap kita harus bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pira jak keluik kancen tengaji yan luik yan kedi tetap di majlis niki ada keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ican pelunggu sedetiang yang hadir rauh di majlis niki keberkahan. Sida-sida Allah taala keberkahan umur, keberkahan rizki, keberkahan ilmu, keluarga, dan mudah-mudahan andin tak meninggalkan dunia niki, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita atau ambil kita punya ruh dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dalam satu buah kitab dijelaskan lamun dengan soleh meninggal dunia niki antihin si malakul maut niken sugul mau datengin si malakul maut. Dia malakul mautnya mengatakan assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam. Dia bilang orang soleh niki dia ketika diberitahu
malakul maut mengatakan, saya ini adalah malakul maut Israel. Maka orang soleh ini mengatakan, Masya Allah, engkau adalah tamu yang paling aku harapkan kehadirannya. Oh, ini dengan soleh. Maka malaikat ini mengatakan, aku datang untuk mengambil ruhmu. Terus lagu ayak kantim nyekem kembe ampo meli terbaik nyawa. Maka dia mengatakan, orang soleh ini, tadi pagi yang baca di satu kitab, dia mengatakan orang soleh ini, terserah, pokoknya saya pengen segera ketemu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak, katanya malakul maut ini, aku ingin engkau melakukan satu usul yang minta nyikem kembe ampun milih terbaik nyawa. Maka baik kalau begitu, kau izinkan saya berwudu, katanya. Saya akan melaksanakan sholat 2 rakaat. Maka orang soleh niki lalu ngulu sembahyang 2 rakaat. Dia mengatakan, tolong matikan saya ketika saya sujud. Nah, dia harus sujud baik umur Allah Ta'ala. Nah, lagu kebalikan, lamun dengan jahat, dikisahkan ulama, namanya ulama niki Al-Munabbih, di dalam kitabnya namanya Al-Munabbihat, dikisahkan arak supuk raja, sombong sekali raja ini kita. Suatu ketika dia bilang sama seluruh pasukannya, ambilkan saya pakaian yang paling bagus. Lalu boyan pakaian kelambi sapali solah den kanggon tugulakan malik. Oh ya sapali solah jangkit lu kali di mana harak kanggon pakaian, oke ini saya mau pakai. Dia minta diiringi, ya, lalu mengunjungi seluruh negerinya, kekayaannya. Dia minta kendaraan yang terbaik, kedatangan jaran, dia bilang tidak cocok. Jangkit lu kali masih. Nah, ini kesempatan syaitan masuk karena kesombongannya. Dia menganggap bahwa diri yang paling berkuasa, dirinya yang paling berkuasa. Ketika dia berada di tengah-tengah pasukannya, nyeke lalu saat tiring niki untuk berkeliling di kerajaannya, datang sopo dengan toa, mama kadu kelambi robek. Dia bilang assalamualaikum. Orang itu mengatakan, dan milih jawab karena keangkuhan dan kesombongannya. Dia mengatakan lagi assalamualaikum, dan milih jawab karena kesombongannya. Dia mengatakan, maka orang tua niki montegel playback jaran, kekang kudanya dipegang, maka dibentak sama raja ini, engkau siapa ini, orang miskin hina, engkau berani menahan kuda saya. Maka orang tua niki ternyata malakul maut. Maka dikatakan, aku ini adalah malakul maut, datang untuk mengambil nyawamu. Maka langsung raja niki tang gemetar. Apa yang kau inginkan? Aku ingin mengambil nyawamu sekarang. Raja ini mengatakan, beri saya kesempatan ya ketulak sebarang keluarga, mulai dari senina, mulai dari anak, mulai dari doi bandeng. Dia bilang tidak, ini saatnya engkau mati. Maka dia ditarik ke kang kudanya, sama leher bajunya, kerah bajunya langsung dicabut nyawanya dan terjatuh. Oke, orang-orang saleh niki beda perlakuannya, oke, dengan orang-orang salah. Mudah-mudahan kita niki tergolong menjadi orang-orang yang salehah. Dan ingat, Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang mati supaya hamba niki sesuai dengan kebiasaan. Lamun enggan purun biasa aja balik bangkat balik. Yang mati salah satu suku tahun nih, lamun dia bangkat jatuh balik dan balik. Mudah-mudahan kita niki dimatikan Allah Subhanahu Wa Taala jika ngaji. Kita sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tiang izin sama Al-Mukarram paling monek 15 sampai 20 menit karena banyak. Ampura di kita Al-Mukarram Ustaz Fajri, tiang lupa kalau hari niki tiang di Janabria niki ada CBH namanya. Jadi ada curug bulanan halaqah kami di Janabria itu sekali sebulan ada ketemu. Kemudian didatengin sama orang-orang tua dari Mataram. Oke, setelah niki tiang langsung izin pamit lagi. Baik, bulan niki adalah bulan haji, Dzulhijjah, bulan di mana Allah Subhanahu Wa Taala memanggil empuh dengan sak mampu untuk menunaikan ibadah haji. Oke,
lagu arak ternyata sebuah hamba dek cara lalu haji lagu tangkap penggawe haji niki dikisahkan oleh Abdullah bin Mubarak, satu orang ulama terkemuka di masanya, ahli fikih, ahli hadis, juga ulama tasawuf. Beliau satu ketika beliau berangkat haji di usia beliau, di zaman beliau, di mana selesai ibadah haji semua prosesi haji mun kita teman li sobat tahun lagu masih di haram antara Makkah dan Madinah tahun niki Ibnu Mubarak niki dengan Kufah dengan Syam, oke, mau kata deman ni kan saat tedam niki mau terperetuk si Allah Ta'ala dua orang malaikat ni lalu ngerawas di dalam mimpi kan mun serius di awan tak ni kalau ngerawas malaikat niki berbincang-bincang. Malaikat pertama mengatakan pira kulit dengan haji tahun ini ya, lamun nak kadu bahasa Sasak, lamun kadu bahasa Inggris apa ni kira-kira how many people perform the hajj this year. Ini dalam bahasa Inggris ni arah saya ini pesan lawan bahasa Inggris entan sekedik-kedik ni padahal dia Arab yang ngerti dengan bahasa Inggris lagu demen lendengahan. Dia bilang how many people perform the hajj this year, pira keluar dengan gawe haji tahun ini. Malaikat pertama berketuan, malaikat yang kedua menjawab kurang lebih 600,000, 600,000. Ia masih kedip sangat layak-layak, makin jadi jutaan dengan mereka haji kan, bisa 4 sampai 5 sampai 6. Bahkan pemerintah Saudi Arabia berkeinginan di Masjidil Haram itu bisa menampung 7 juta orang sekaligus tawaf. Karena apa? Saudi Arabia ini ingin memaksimalkan income, pendapatan negara dari jamaah haji. Bahkan Arabinya kan baik, jadi dijadikan bisnis haji ini ya. Mau terus malaikat pertama niki bertanya kembali membuka Tuhan Malik, pira saya terima haji. Oke, dari 600 orang niki kanjen pira saya terima haji si Allah Ta'ala. Malaikat kedua menjawab none of them. Dia terima sopo haji. Langsung gemetar dia. Abdullah bin Mubarak yang mendengarkan percakapan dua orang malaikat niki, ternyata dari 600 orang berangkat haji di Narabai diterima haji, ibadah haji sopo kemben niat dan badik arah saat berangkat haji ada salemak di minolik tempuh naran haji dia diterima haji no. Coba baik lamun boleh haji udin tempuh kena haji dia ngengat-ngengat. Am I right? Itu nak pendek jaga niat. Nabi jajua tegawe niki pertama, perhatikan kita punya niat, cek niat kita harus tetap karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hampir pingsan di dalam mimpinya Abdullah bin Mubarak isi bengan nengkejut lah lon sak dengan di narabai sopo-sopo terima ibadah haji, kecuali isin malaikat yang kedua sopo hamba Allah tukang gunting, tinggalnya di Kufah di Syam, bernama Ali bin Muwaffaq nama orang tersebut. Oh, langsung meleng nih. Ini lalu dengan sandi berangkat haji, niat terima haji insyaallah Ta'ala. Maka malaikat ini bercakap-cakap karena pengorbanan, karena hajinya satu orang ini, maka haji yang 600 orang itu diterima juga oleh Allah Ta'ala. Maka terjaga dia. Bangun dia Abdullah bin Mubarak, kemudian dia berangkat menuju ke Kufah. Di setiap sudut kota Kufah dia tanyakan embe tahu tukang gunting aran meneh Ali bin Muwaffaq. Akhirnya setelah sekian lama beliau keliling muntepreto arak sopo dengan jari tukang jahit sepatu di pojok dia, di pojok kota tempat rumahnya, mau lalu pete berdait akhirnya sama Abdullah bin Mubarak.
Di mana berdait Abdullah bin Mubarak mun kenalang diri ndek melalui haji wi. Oh ni deketuan ndek cara ni. Kemben angkam dia haji lagu kemben. Ini lalu haji terima. Apa rahasianya sehingga engkau tidak berangkat haji tetapi hajimu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena setelah didesak dia sama Abdullah bin Mubarak, maka orang ini tukang cukur rambut niki, tukang gunting, mulai bercerita. Saya ini menjadi tukang jahit sepatu apa? Tukang jahit sepatu ya? Iya, tukang jahit sepatu ini sudah lama. Setiap hari saya selalu nabung, dan saya sudah nabung selama petang dah setahun. Niat saya nabung itu untuk bisa berangkat haji. Di mana cukup biaya sama berangkat haji 350.000 dirham. Pas saya berangkat tahun kemarin ini, istrinya ngidam. Dia cerita seperti itu. Sebini ana mengidam, mau supuk malam, arah ambun dengan orang masak daging yang menyebabkan istrinya ini tidak bisa tidur. Dia bilang saya harus dapat makanan ini. Berembejantan ini. Malam nih, ambil itu dengan meriah. Akhirnya keluar dia ini, suaminya mumpi tahu sumber. Dari mana sumber bau yang begitu harum menyebabkan istrinya seleranya tergugah. Akhirnya dengan ngidam harus semboyaan. Lamun ini cerita, lamun dengan ngidam melihat do pau harus semboyaan pau. Lamun dek mau pau lema anak dia elor doang ini. Allahu a'lam. Baik. Maka sang suami ini dia dapati sumber bau niki dari rumah di sebuah gubuk rentah reok. Dia masuk, dia bilang assalamualaikum. Ternyata ada ibu tua dan anak-anak kecil yatim piatu sedang menunggu makanan. Maka begitu tukang sol sepatu niki masuk dan dia minta diizinkan mencicipinya karena istrinya ngidam si melet sebinian, maka dia minta. Dia bilang wanita tersebut tidak halal bagimu, haram bagimu, halal bagi kami. Oh, kan bengak ini lalu, apa masalahnya? Kenapa kau bagi kami haram sedangkan buat engkau halal? Setelah didesak apa maksudnya? Maka orang ini jujur, ibu niki halal untuk kami dan haram untuk engkau adalah karena ini daging masa ini adalah daging hewan atau keledai, bangkainya bangkai mau kelak niki berkejuan kembe nampung menintam. Dia mengatakan bahwa saya ini janda punya anak yatim banyak, tidak ada makanan dan ini satu-satunya makanan untuk menyambung hidup anak-anak saya, maka boleh. Akhirnya saking terkejutnya, maka ini dia kembali pulang ke istrinya dan dia ceritakan kepada istrinya tentang wanita tersebut. Istrinya dan suami istri ini sepakat biaya berangkat hajinya yang 350 dinar niki dia berikan kepada wanita tersebut untuk makan dan untuk biaya hidupnya atau untuk buka usaha supaya dia bisa menghidupi anak-anaknya. Sebab keikhlasannya satu orang sol sepatu, tukang sol sepatu niki menyebabkan walaupun dia sudah 40 tahun berniat untuk berangkat haji, begitu ada biayanya, ternyata dia dengan keikhlasannya dan rasa cinta kepada manusia, dia ikhlaskan, dia berikan biaya hajinya itu kepada orang tersebut, menyebabkan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di sini ada ulama mengatakan an-niyatu khairum min amali. Niat itu terkadang lebih utama daripada amal. Niat itu lebih utama daripada amal. Contohnya, seseorang tidur di malam hari, kemudian dia niat untuk bangun tahajud. Oke? Ternyata dia ketiduran, ndek mau tahajud. Allah berikan dia satu pahala. Niki sangat si penting niat. Dendek lumbar ngaji lagu niat, made hak berdait sekancono seberayem, den kanggo no. Luruskan kembali niat kita hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita yang singkat niki perlu pengorbanan, dan pengorbanan itu harus didasarkan kepada keikhlasan. Apalagi bulan niki, orang-orang ibadah haji niki memerlukan pengorbanan yang luar biasa secara fisik, mental. Orang suah puluh tahun ngantis si mulai dulu berangkat haji. Dan mudah-mudahan kita ini diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala haji ataupun umrah
sebelum kita tinggalkan dunia niki. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, di dalam setiap amal kita perlu menjaga niat. Innamal a'malu binniyat. Ini sangat krusial. Di dalam kitabnya Imam Bukhari, hadis pertamanya di kitab Sahih Bukhari itu masalah niat niki. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya selaput pegawaian, selaput amal niki sangat tergantung kepada niat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila ma hajara alaih. Saya berhijrah, niat berhijrah untuk mencari keridhaan Allah dan Rasulnya, maka Allah berikan pahala. Tapi sebaliknya, orang yang niatnya rusak, maka dia tidak akan dapat apa-apa. Mudah-mudahan Allah jaga keikhlasan kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian tiang langsung pamit nih kita. Ampunan kita guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.